asumsi yang terjadi pada masyarakat ini kan kalau asumsinya Buya ini asumsi mahal, Bos. Dan kali ini Abuya bersama Sekretaris Nasdem DPD Kabupaten Pamekasan, yaitu Muhammad Hamidi. Dan beliau anggota DPRD aktif dan anggota DPRD terpilih seputar 3M: mendengar, menentukan, memilih. Yang jelas pemirsa, ini muaranya ke Pilkada 2024. Seperti apa Nasdem dalam hal ini? Kita tanyakan langsung. Dan sebelumnya kita dengarkan sosok seorang Muhammad Hamidi. Perkenalkan terlebih dahulu ke pemirsa Abuya. Dipersilahkan. Terima kasih Abuya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamidi. Sekarang diberi amanah sebagai Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Pamekasan, sekaligus sedang aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, dan insya Allah semoga tidak ada halangan di periode yang akan datang kembali akan aktif. Ya, alhamdulillah. 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 Kita bincang-bincang 2024 Pilkada, tentunya Kabupaten Pamekasan. Apa jangan-jangan kader Nasdem ada yang potensi untuk ikut serta kontestasi 2024, baik di bupatinya ataupun di wabubnya? Sementara ini masih belum ada yang muncul. Masih belum ada yang muncul yang berpotensi untuk menjadi baik cagup ataupun cawagupnya. Pemirsa Abuya, kita tahu Nasdem biasanya terdepan dalam pencalonan. Terbukti kemarin nasional presiden, yang lain belum, Nasdem sudah menyampaikan sikap ke siapa, ke A ataupun ke B. Barangkali Kabupaten Pamekasan tercepat mengambil sikap atau seperti apa? Kita dengarkan. Seperti apa sikap Nasdem? Sikap Nasdem ini. Harapan saya, harapan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pamekasan, kita berharap yang tercepat, yang bisa mengeluarkan rekom kepada calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pamekasan yang tercepat. Makanya kita dalam tahapan penjaringan ini kita buka pada tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Jadi kemarin 2 hari yang lalu kita sudah penutupan, dan alhamdulillah sudah ada 5 tokoh yang mengambil formulir pada kami dan mengembalikan. Ada 5? Ada 5. Sampaikan ke pemirsa Abuya. Yang pertama, pada hari pertama itu ada Bapak Abdul Bari. Bapak Abdul Bari ini mengambil formulir khusus Cawagup ternyata. Hari berikutnya ada Bapak Fatah Yasin juga mengambil formulir untuk Cagup. Ya. Selang berapa jam kemudian di hari yang pertama ada utusan Kiai Haji Khalilur Rahman juga mengambil formulir. Terus diikuti Pak Muhammad Arif, Pak Sajali, ini sudah mengambil semua. Pak Muhammad Arif itu siapa? Pak Muhammad Arif ini purnawirawan Polri di Pamekasan. Purnawirawan Polri. Iya. Orang Kolpaju. Orang Kolpaju. Muhammad Arif, pemirsa ya. Ya. Perlu dicatat, ini namanya belum terdengar dan sudah mendaftar di Nasdem sebagai bupati. Sebagai bupati. Yang terakhir Muhammad Sajali. Muhammad Sajali yang baru muncul, saudara ya. Baru muncul Muhammad Sajali ini. Dan ya memang tidak punya partai mereka. Dari 5 barusan. Dari 5 barusan berarti
tidak ada kader partai sama sekali berarti? Tidak ya? ada, sementara tidak ada. Iya. Tidak ada. Sedangkan pendaftaran sudah ditutup ini. Pendaftaran sudah ditutup. ditutup. Apa tidak mungkin ada lagi Nasdem yang akan dimunculkan selain dari yang 5? Ini akan kembali kepada DPP tentunya. Kembali kepada DPP. Yang jelas pengurus DPD ini sudah mendapat instruksi melaksanakan penjaringan. Iya. Penjaringan tanggal 1 sampai tanggal 7 kita buka pendaftaran. Tanggal 8 sampai tanggal 10 DPD Nasdem akan memplenokan tokoh-tokoh yang sudah mendaftar ke Nasdem. Hasil pleno di DPD Nasdem Pamekasan tanggal 10-nya juga akan disampaikan hasilnya, hasil pleno di Pamekasan ini akan disampaikan kepada DPW Nasdem Jawa Timur. Tetapi kira-kira dari 5 yang barusan, misal tidak masuk, apa akan ada dari kader Nasdem sendiri yang akan dicalonkan atau bagaimana? Kira-kira bocoran. Sekali lagi kalau untuk kader Nasdem sampai hari ini masih belum ada. Masih belum. Sampai hari ini pemirsa ya. Sampai tidak untuk besok, lusa tidak. Ya, jadi sampai hari ini gitu kan. Artinya kan masih ada ruang, ada peluang begitu kan. Karena yang punya partai pemirsa sangat berpeluang begitu. Apa jangan-jangan dari yang berhadapan-hadapan dengan Abu ya langsung ini memang ada potensi untuk maju? Kira-kira masih belum punya potongan kayaknya. Memang nggak ada potongan. Nggak perlu dipotong. Pemirsa Abuya, Nasdem saat ini sudah tutup untuk pendaftaran Cagup-Cawagup dan ada 5 yang mendaftar, tetapi Abuya kira karena ini keputusan ada di DPP tidak di DPD, masih memungkinkan untuk rekomendasi yang akan keluar lain nama dari yang 5 barusan. Mungkin juga ada, tetapi masih sangat-sangat mungkin di luar nama yang mendaftar barusan. Karena DPP Nasdem harus selalu muncul dengan yang berbeda, watak yang berbeda dari 3M ini. 3M di sini kan mendengar. Yang jelas barusan sudah mendengar dari masyarakat. Ini baru selesai acaranya ya pemirsa ya. Baru selesai mengundang perwakilan-perwakilan dari mahasiswa barusan ada, dari partai juga ada, dan dari masyarakat ada. Dan ini Nasdem dalam rangka mendengarkan, yang mungkin juga akan menjadi acuan bagi DPP tentunya. Kira-kira hasil mendengarkan barusan dari masyarakat, ada enggak kesimpulan lebih condong ke siapa gitu? Sementara saya masih belum berani menyampaikan kriteria yang mana yang sesuai yang diharapkan oleh peserta FGD barusan ini, lebih condong ke bakal calon salah satu yang sudah mendaftar ke Nasdem. Saya masih belum berani, Bos. Belum berani Karena semuanya tahapan ini masih belum selesai. Ya, siap. Tahapan terakhir nanti itu dari DPP. Tetapi setidaknya kan ada gambaran umum yang kira-kira paling tidak saya sangat menghormati dari tokoh yang sudah mendaftar ke Partai Nasdem ini sudah sangat serius. Semuanya. Sudah punya niatan baik. Ya, semuanya. Ini saya angkat topi, Bos. Angkat topi karena kita penjaringan ini dibuka selebar-lebarnya. Ya. Terbuka. Diumumkan melalui media, diumumkan melalui banner, media sosial dan lain-lain. Tentunya sudah banyak mendengar masyarakat di Pamekasan ini kalau Nasdem sudah membuka pendaftaran. Namun ini sudah ada 5 tokoh yang mendaftar. Insya Allah ini tokoh yang sangat serius untuk niat mengabdi di Pamekasan. Paling tidak saya angkat topi ini. Kira-kira dapat dipastikan yang 5 atau di luar?
Masih yang belum 5 berani. atau belum? Masih belum berani. Belum berani. Belum berani. Dari yang 5, apakah ada gambaran secara umum yang akan ini kan menentukan. M yang kedua menentukan. Betul. Penentuannya Nasdem ini kira-kira apa lebih kepada yang orangnya sinergik, Siap. atau yang berpengalaman, atau yang seperti apa secara umum gambarannya? Siap. Setelah mendengar tadi, sebenarnya 4M nih bos. 4M. Sebenarnya 4M, karena M pertama sudah selesai. Memanggil. Sudah selesai. Oh, tinggal 3M. Oh, siap. Sekarang sudah tinggal 3M. M sekarang ini adalah mendengar, sudah selesai. Sudah selesai FGD. juga. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kelanjutan FGD berikutnya. Banyak rekomendasi-rekomendasi yang sangat menarik untuk ditindaklanjuti melalui forum-forum seperti ini, bos. Lah, kalau mengenai menentukan, kita punya 5 kriteria khusus. Yang 5 diantaranya? Yang elektabilitasnya tinggi, populernya tinggi, tingkat keterimaannya sangat tinggi oleh masyarakat, tingkat disukai oleh masyarakat juga tinggi, dan tidak menutup kemungkinan, ini yang paling penting juga, meskipun 4 itu sudah masuk kriteria, namun kriteria yang 5 ini, nomor 5 ini, dinilai tidak mampu, ini menjadi pertimbangan juga. Apa kriteria nomor 5 ini? Mampu menggerakkan kekuatan, baik kekuatan civil society. Artinya lebih kepada isi tas berarti. Oh, bukan gitu. Kan mampu menggerakkan, memobilisasi, itu kan lebih kepada isi kita tas. punya pengalaman dulu, bos. Iya. Kita punya pengalaman, ada kader terbaik Nasdem di satu kabupaten di Jawa Timur ini. Persyaratan kriteria elektabilitasnya tinggi, populernya tinggi, dukungan dari partai banyak, namun detik-detik akhir tidak mampu menggerakkan kekuatan itu, akhirnya kita kalah. Intinya kita ini juga akan melirik, ya, akan lengkap persyaratannya bagi para tokoh ini jika nanti mampu menggerakkan kekuatan. Bagaimana kalau Abuya menyumbangkan asumsi lah, asumsi. Enggak, kan begini, asumsi yang terjadi pada masyarakat ini kan, kalau asumsinya Buya ini asumsi mahal, bos. Kalau 5 kriteria dari yang 5 barusan itu, saya kira ada satu tetapi dipertanyakan yang terakhir ini dulu, pemirsa. Apa jangan-jangan ini yang punya popularitas, yang punya elektabilitas, disukai, terus yang disukai oleh masyarakat, diterima, gitu kan? Yang diterima oleh masyarakat. Bagi Abuya, fakta bro ya, fakta. Ini sosok Kiai Khalilur Rahman. Fakta sosok Kiai Khalilur Rahman. Mohon maaf bagi pendaftar yang lain, bukan berarti saya menjudge, tidak, tetapi fakta. Ketika berbicara elektabilitas untuk Kabupaten Pamekasan memang nomor 1 Kiai Khalil. Sementara, saudara, sementara. Tetapi yang satu ini, apakah lebih kepada gerakan atau lebih kepada isi tas? Isi tas atau gerakan? Gerakan. Tidak berarti saudara, tidak kepada isi tas. Insya Allah 5 kriteria Kiai Khalilur Rahman masuk di kriteria Nasdem. Tapi apakah Nasdem ini akan kepada Kiai Khalil? Belum tentu juga, karena ada DPP, kan begitu ya? DPP. Tetapi yang penting isi dari podcast hari ini 5 kriteria yang harus dimiliki oleh peserta pendaftar. Apakah yang 5 ini sudah mengembalikan pendaftaran? Sudah semua? Sudah. Ya, saya menegaskan lagi asumsinya Buya. Asumsinya Buya ini asumsi mahal, bos. Ini yang sangat menarik. Tapi sekali lagi, bukan asumsinya Buya yang benar nanti ya. Bukan. Asumsi. Tetap kita kembalikan ke prosedur partai. Partai Nasdem di tingkat DPD sudah melaksanakan tahapannya. Nanti akan disampaikan ke DPW, selesai tingkat DPW, disampaikan juga ke tingkat DPP. Selesai semua, akan DPP yang akan mengeluarkan SK-nya. Kan seperti itu. Kita tunggu aja lah.
Yang jelas komitmen kami akan menyuguhkan tokoh yang terbaik, akan disinergikan dengan harapan-harapan masyarakat melalui FGD barusan, kan seperti itu. Iya. Pemirsa, intinya bagaimanapun yang terjadi adalah tetap keputusan DPP, tidak di sini sekarang. Ini sekedar asumsi barusan dari Abuya. Tapi insya Allah, artinya dari yang 5 barusan sepertinya gambarannya ada sih. Tapi yang lain mohon maaf, bukan berarti tidak ada. Sementara yang 5 itu sudah dikantongin. Sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada 2024 di sini. Setidaknya bagi masyarakat politik tidak harus bermusuhan dan sebagainya. Monggo. Singkat saja, kepada para pemirsa, ikuti terus, tonton terus konten-kontennya punya Abuya. Ini sangat menarik. Ini sangat menarik karena kalau langsung ada closing statement dari saya sekarang, ini tidak akan ada berlanjutan. Ayo kita tonton terus. Episode pertama dari DPD Nasdem. Demikian dari Abuya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.